Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lanjutkan kembali mengenai presentasi mengenai limit ya, bagian ketiga. Saya Dia Syahrian, NIM 1804847. Oke, bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai some extension of the limit concept. Apa maksudnya? Mari kita tinjau ya apa maksudnya. Oke, kita mula-mula akan mempelajari mengenai definisi limit sepihak. Jadi limit itu ada yang limit biasa ya, ada yang sepihak gitu, didekatinya oleh salah satu sisi saja. Ini semisal didekati oleh sisi kanan ya. Jadi X-nya itu mendekati C dari kanan. Nah, di sini diberikan jika A elemen bilangan real dan fungsi F dari A ke R, jika C adalah titik cluster point dari himpunan berikut yang didefinisikan seperti ini, X-nya itu adalah elemen A, namun X-nya lebih besar dari C. Jadi di sini itu A-nya beririsan dengan himpunan C, tak hingga ya. Dari C hingga ke tak hingga gitu. Dan kita mengatakan L itu adalah suatu limit kanan dari F pada C, yaitu ketika kita menuliskan ini dia, lim X mendekati C plus F sama dengan L. Atau kita juga bisa menulis F-nya dengan Fx. Jadi jika X-nya itu mendekati C dari kanan, maka L ini disebut sebagai limit kanan ya, hasil limit kanan dari F pada C. Nah, kapan ini berlaku? Ini berlaku jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, di sana ada delta yang juga lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk semua X pada himpunan A dengan X min C-nya di antara 0 dan delta, maka Fx min L-nya akan lebih kecil dari epsilon. Ya, kita memang udah sering ya ketemu dengan pernyataan ini, bahkan dari kalkulus 1 juga udah bertemu dengan epsilon delta dan dengan definisi yang seperti ini. Cukup rumit memang, namun ya itu penggunaannya lumayan banyak. Itu definisi untuk limit kanan. Nah, kita akan coba untuk melihat definisi limit kiri. Ya, tidak berbeda jauh, hanya membalikan saja. Semisal jika tadi kan irisannya itu A dengan C hingga tak hingga. Nah, sekarang irisannya adalah himpunan A dengan himpunan dari min tak hingga ke C gitu. Jadi dari C ke kiri, himpunan itu diiriskan dengan A. Atau bisa juga disebut sebagai ini dia himpunannya. X elemen A, tapi X-nya itu harus lebih kecil dari C. Nah, maka kita mengatakan L itu sebagai limit kiri dari F pada C dengan kita menuliskan ini dia. X mendekati C dari kiri, F sama dengan L. Jika ini dia, diberikan epsilon lebih dari 0, terdapat delta yang juga lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk X di antara maaf, X adalah anggota A dengan C min X-nya di antara 0 dan delta, maka Fx min L-nya akan lebih kecil dari epsilon. Nah, kira-kira apa perbedaan definisi yang pertama ya, yang limit kanan dengan definisi ini yang kedua, yang limit kiri? Perbedaannya ada pada, ya betul sekali, ini ya, C min X-nya. Jadi kalau misalnya eh, limit kiri, di sini yaitu C min X. Kalau teman-teman memperhatikan, kalau limit kanan itu adalah X min C. Jadi kalau limit kanan itu X min C yang lebih dari 0. Karena kalau limit kanan kan X-nya itu ada di kanan. Kalau limit kanan X-nya ada di kanan yang akibatnya dia itu nilai X-nya lebih besar dari C. Makanya yang lebih dari 0 itu harus X min C. Karena X-nya ada di kanan. Ya, karena X-nya lebih besar daripada C.
Bisa menghafalnya seperti itu. Jadi kalau ini C min X, C-nya itu ada di kanan X ya. Jadi kan C-nya didekati oleh X dari kiri. Oh, berarti X-nya ada di kiri. C-nya ada di kanan. Jadi C-nya lebih besar dari X, makanya C min X-nya lebih dari 0. Nah, ini untuk menghafal aja gitu ya. Jadi kalau limit kanan itu definisinya tadi, kalau limit kiri definisinya ini. Kurang lebih sama, namun perbedaannya ada pada C min X dan X min C itu sendiri. Ya, kita melanjutkan sekarang ke teoremanya. Teorema diberikan suatu fungsi dari domain A ke bilangan real dengan C adalah titik cluster dari ini dia A irisan dengan C ke kanan. Ya, jadi kita akan berbicara mengenai limit sepihak yang limit kanan. Maka dua pernyataan berikut adalah ekuivalen. Karena pernyataannya ekuivalen, maka tugas kita adalah harus membuktikan jika satu maka dua. Dan kemudian kita harus membuktikan jika dua maka satu. Ya, jadi ada dua kali pembuktian. Nah, untuk pembuktian jika mana ya yang akan dibuktikannya? Mungkin kita coba yang satu ke dua dulu aja ya. Jadi untuk satu ini diketahui lim X mendekati C dari kanan, Fx hasilnya adalah L. Oke, akibat dari ini maka kita akan memperoleh bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta yang juga lebih dari 0, sedemikian sehingga 0 lebih kecil dari ini X-nya ada di kanan ya, berarti X min C lebih kecil dari delta mengakibatkan nilai dari Fx min L akan lebih kecil dari epsilon. Jadi untuk setiap epsilon yang diberikan pasti ada delta yang memenuhi ini dia. Ketika X min C di antara 0 dan delta, maka Fx min L akan lebih kecil dari epsilon. Nah, kita akan coba memanfaatkan ini untuk membuktikan pernyataan yang kedua, yaitu untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C, untuk Xn-nya pada A dan Xn-nya itu selalu lebih dari C untuk semua N bilangan asli, maka Fxn akan konvergen ke L. Nah, untuk membuktikan Fxn konvergen ke L, maka kita harus jadi kita akan menggunakan definisi kekonvergenan di pernyataan kedua untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C, di mana Xn himpunan A dan Xn lebih dari C untuk setiap N bilangan asli. Di sini kuncinya adalah Xn konvergen kepada C. Apa definisi Xn konvergen kepada C? Ini konvergennya ketika Xn-nya lebih dari C ya. Xn akan konvergen kepada C itu eh, maka untuk sembarang delta, untuk setiap delta yang diberikan akan selalu terdapat nilai K sedemikian sehingga 0, maaf, sedemikian sehingga untuk N lebih dari K mengakibatkan Xn min C akan selalu lebih kecil dari delta. Ya, untuk
maka terdapat nilai K sedemikian sehingga N lebih dari K mengakibatkan Xn min C lebih kecil dari delta. Nah, di sini karena Xn-nya lebih dari C, Xn-nya Sn min C itu positif, maka mutlak Xn min C ini sama saja dengan Xn min C. Jadi, ya sama saja. Nah, untuk setiap delta yang diberikan, maka berlaku ini. Jadi, kita mulainya dari sini nih. Akan selalu terdapat nilai K. Sehingga N lebih dari K yang mengakibatkan Xn lebih dikurangi C lebih kecil dari delta. Ya, untuk setiap delta yang diberikan. Dan ketika Xn min C lebih kecil dari delta, diketahui dari pernyataan satu bahwa mutlak dari Fx min L akan lebih kecil dari epsilon. Jika Xn min C lebih kecil dari delta, menurut pernyataan satu, maka Fxn min C diberikan mutlak akan lebih kecil dari epsilon. Fxn min L ya, dikurangi C akan lebih kecil dari epsilon ya. Jadi kita bisa memperoleh di sini bahwa untuk setiap epsilon yang diberikan akan selalu ada delta. Dan untuk setiap delta yang diberikan akan selalu ada K. Akibatnya untuk setiap epsilon yang diberikan di sini, untuk setiap epsilon yang diberikan yang lebih dari 0, maka akan ada selalu nilai K yang membuat N lebih dari K mengakibatkan Fx N min L lebih kecil dari epsilon. Nah, dari sini kita dapat memperoleh bahwa Fxn konvergen ke L. Maka Fxn konvergen ke L. Ya, konvergen ke L. Nah, bagaimana dengan pernyataan pembuktian dari 2 ke 1 itu diserahkan kepada teman-teman ya. Nah, kita next ke pembahasan berikutnya, yaitu teorema ini dia yang apa ini ya? Jika diberikan fx itu, maaf, jika diberikan suatu fungsi dari domain A ke R dan C adalah titik raster point dari himpunan ini dan ini, kemudian limit X mendekati F sama dengan L, jika dan hanya jika limit kanan dan limit kirinya itu hasilnya sama, yaitu L. Oke, luar biasa. Bagaimana ya pembuktian dari teorema ini? Ya, mari kita analisis. Di sini katanya C adalah cluster point dari 2 himpunan berikut. Dan ini dia yang harus dibuktikan, jika dan hanya jika. Oke, berarti ada 2 kali pembuktian ya. Pembuktian kiri ke kanan dan pembuktian dari kanan ke kiri. Untuk dari kiri ke kanan, jika limit fx mendekati C itu sama dengan L, maka ini dia limit kanan dan limit kirinya hasilnya sama, yaitu L. Kita akan coba membuktikan dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Nah, dari kiri ke kanan itu jika diketahui ini, limit x mendekati C, fx sama dengan L. Dari sini itu kita memperoleh bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta yang juga lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk mutlak x min C di antara 0 dan delta mengakibatkan mutlak fx min L akan lebih kecil dari epsilon ya. Nah, akibatnya
Jika mutlak X min C di antara 0 dan delta mengakibatkan ini, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta yang juga lebih dari 0, sehingga jika X min C di antara 0 dan delta, ini mengakibatkan ini. Jadi pernyataan ini itu memiliki makna bahwa jika ada sesuatu yang memenuhi yang di kiri, ya, mutlak X min C-nya di antara 0 dan delta, akibatnya ini, mutlak Fx min L-nya akan lebih kecil dari epsilon. Nah, ketika X min C di antara 0 dan delta, ini maksudnya adalah mutlak X min C-nya artinya di antara 0 dan delta. Ya, jika X min C-nya di antara 0 dan delta, maka hasil mutlak X min C ini di antara 0 dan delta. Ya, eh, jadi sebetulnya ini tuh mengakibatkan yang atas mengakibatkan yang kanan. Akibatnya ini mengakibatkan yang kanan. Fx min L lebih kecil dari epsilon. Untuk setiap epsilonnya lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sehingga jika X min C di antara 0 dan delta, maka Fx min L akan lebih kecil dari epsilon. Nah, ini adalah definisi dari limit eh, X mendekati C dari kanan. Ya. Jadi ini karena pernyataannya seperti ini, maka diperolehlah bahwa lim X mendekati C dari kanan itu nilainya adalah L. Ya. Nah, kemudian juga sama ya untuk ini juga, yaitu tinggal ditulis ulang saja. Untuk setiap delta lebih dari 0, maka terdapat, maaf, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta yang lebih dari 0, sehingga untuk 0 di antara C min X. Nah, untuk 0, untuk C min X di antara 0 dan delta, ini akan mengakibatkan, ini dia, Fx min L lebih kecil dari epsilon. Mutlak Fx min L lebih kecil dari epsilon. Nah, ini itu adalah definisi dari limit kiri. Jadi, ya terbukti ya untuk kiri ke kanan, yaitu jika limit X mendekati CF sama dengan L, maka baik limit kiri maupun limit kanannya itu akan juga sama nilainya, yaitu L. Untuk pembuktian kanan ke kiri boleh dicoba oleh teman-teman ya. Nah, kita next ke contohnya. Ini dia. Diberikan fx itu adalah signum dari x. Nah, signum itu kan suatu fungsi yang jika x-nya negatif hasilnya min 1, x-nya 0 hasilnya 0, x-nya positif hasilnya 1. Atau signum itu nilainya sama dengan x dibagi mutlak x. Ini untuk x yang tidak 0. Kalau X yang 0, hasilnya 0. Ya, tapi kurang lebih ini. Tapi kita pakainya signum saja. Nah, jadi jelas bahwa jika limit X mendekati 0 dari kanan, signum itu hasilnya adalah positif 1. Karena ketika X-nya ada di kanan 0, ketika X-nya positif, itu pasti hasilnya 1. Dan ketika X-nya negatif, itu pasti hasilnya min 1. Nah, karena dari dua sisi limit ini berbeda ya, 0 kanan dan 0 kiri ini hasilnya berbeda, maka fungsi signum ini tidak memiliki limit di 0. Tapi kalau di titik lain, signum ini punya limit. Tapi kalau di 0, signum tidak memiliki limit. Nah, kita ke definisi kembali sekarang. Definisi limit tak hingga. Jadi diberikan suatu fungsi dari A ke R dengan C adalah titik klaster dari A. Kita mengatakan F itu mendekati tak hingga dari X mendekati C dan menuliskannya seperti ini. Jika untuk setiap alpha elemen real,
maka terdapat delta lebih dari nol. Sedemikian sehingga untuk setiap X anggota A, maka mengakibatkan mutlak X min C di antara nol dan delta, maka Fx lebih dari alfa. Ya, jadi untuk setiap alfa yang dipilih, maka akan selalu terdapat delta yang memenuhi pernyataan ini. Jika X min C mutlak di antara nol dan delta, maka Fx akan lebih dari alfa untuk setiap alfa yang diberikan. Nah, kemudian jika eh, yang kedua ini, kita mengatakan bahwa F itu mendekati minta hingga ketika X mendekati C dan menuliskannya lim X mendekati C, F sama dengan minta hingga. Jika untuk setiap beta elemen real, maka terdapat delta yang lebih dari nol, sedemikian sehingga untuk semua X anggota A dengan mutlak X min C di antara nol dan delta, maka Fx-nya akan lebih kecil dari beta. Oke, sebagai contoh, ini dia, limit X mendekati 0, 1 per X kuadrat sama dengan tak hingga. Nah, kenapa hasilnya bisa tak hingga? Untuk yang ini berarti kita yang menggunakan alfa ya, pembuktiannya. Untuk setiap, jika alfa lebih dari 0, maka diberikan, ini dia, deltanya itu 1 per akar A. Ini akan mengakibatkan mutlak X-nya di antara 0 dan delta. Mengapa? Karena ketika delta itu sama dengan 1 per akar A, maka ketika kita memilih, ini dia, X min 0 ya. Nah, itu X min 0. Ketika kita memilih X min 0-nya di antara 0 dan delta, maka ya deltanya itu ini. Jadi 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1 per akar A. Ya ini jika kita mengkuadratkan ya kedua ruas, kita ambilnya yang tengah dan yang kanan. Kita kuadratkan kedua ruas, maka X kuadrat itu akan lebih kecil dari 1 per A, 1 per alfa. Nah, ini diperbolehkan dan mutlaknya juga ketika dikuadratkan hilang, karena memang peran mutlak di sini sudah tidak diperlukan kembali, karena memang hasilnya akan selalu positif. Sedangkan untuk ruas kanan di sini ketika dikuadratkan, maka akarnya akan hilang. Nah, di sini tinggal mengganti posisi antara alfa dan X kuadrat, maka kita akan memperoleh alfa akan selalu lebih kecil dari 1 per X kuadrat. Atau Fx ini akan selalu lebih besar dari alfa. Jadi untuk setiap alfa yang diberikan, maka pernyataan ini berlaku. Ketika X min 0 mutlak di antara 0 dan delta, maka alfanya ini akan lebih kecil dari 1 per X kuadrat. Seperti itu. Nah, kita ke yang berikutnya. Contoh kedua. Jika diberikan Gx itu yaitu 1 per X untuk X-nya tidak 0 dengan gambar yang seperti ini ya, tertera pada layar. Fungsi G itu tidak mendekati tak hingga atau minta hingga ketika X mendekati 0. Karena jika kita melihat gambar ini, ketika didekatinya dari kanan, itu hasilnya tak hingga. Tapi ketika 0 itu didekati dari kiri, maka hasilnya minta hingga. Ada perbedaan antara limit kanan dan kirinya sehingga limit G ketika di 0 itu tidak ada. Untuk pembuktian formalnya sendiri seperti ini. Jika alfa lebih dari 0, maka Gx itu akan lebih dari alfa, lebih kecil dari alfa untuk
setiap X lebih kecil dari 0. Akibatnya, G tidak mendekati tak hingga. Begitu juga jika beta lebih kecil dari 0, maka Gx-nya akan lebih dari beta untuk semua X lebih dari 0. Ya, akibatnya G itu tidak mendekati min tak hingga untuk X mendekati 0. Oke, mengapa demikian? Kita akan coba yang pertama dahulu. Jika alfa lebih dari 0, untuk setiap alfa lebih dari 0, kita inginnya ada delta yang mengakibatkan nilai Gx itu lebih dari alfa. Kita inginnya akan selalu ada delta yang mengakibatkan nilai Gx lebih dari alfa. Nah, namun untuk alfa yang lebih dari 0, lalu kita ambil X-nya di kiri, jika alfanya saja positif, kita dapat melihat di sini Gx-nya itu semuanya hasilnya negatif untuk X yang negatif. Akibatnya untuk alfa yang lebih dari 0 dan X yang negatif, maka alfa itu akan lebih dari Gx atau Gx itu akan lebih kecil dari alfa yang tentunya kondisi Gx lebih dari alfa tidak akan terpenuhi. Jadi memang karena tidak bisa dipenuhi, limitnya tidak ada. Ya, kita kembali ke teorema. Di sini diberikan fungsi f dan g dari A ke R dan diberikan C adalah titik cluster point dari A, di mana fx itu lebih kecil sama dengan gx untuk x pada A, di mana x tidak sama dengan C. Nah, jika lim x mendekati C, f sama dengan tak hingga, maka limit x mendekati C, gx juga itu hasilnya adalah tak hingga. Ya, jika nilai fx saja sudah tak hingga, lalu gx itu selalu lebih dari fx, maka gx ini akan lebih tak hingga lagi gitu, atau setidaknya sama dengan fx. Nah, kemudian jika gx itu sudah min tak hingga, padahal gx lebih besar sama dengan fx. Ya, akibatnya fx itu ada di bawahnya, ada di bawah gx yang hasilnya adalah min tak hingga juga. Bisa sama atau jauh di bawah gx. Nah, untuk pembuktian formalnya sendiri yaitu seperti ini. Jika lim x mendekati cf itu sama dengan tak hingga dan diberikan suatu konstanta alfa, maka terdapat delta yang lebih dari 0, sehingga jika x min c mutlaknya itu di antara 0 dan delta, maka fx itu akan lebih dari alfa. Jadi kita mula-mula memecah limit ini menjadi bentuk definisi. Kita ubah dulu menjadi bentuk definisi, kemudian kita akan olah menjadi definisi dari limit Gx, lalu kemudian bisa memperoleh nilai yang di kanan ini. Oke, jadi kita mula-mula memecah limit fx dahulu menjadi definisi, kemudian kita mengolahnya. Di sini kita memanfaatkan informasi fx yang lebih kecil sama dengan Gx. Untuk setiap x elemen A, x tidak sama dengan C. Kita memperoleh mutlak x min c itu di antara 0 dan delta. Karena fx lebih dari A dan fx sendiri lebih kecil sama dengan gx, maka tentu gx akan lebih dari A. Gx akan lebih dari A. Yang akibatnya limit x mendekati cgx itu hasilnya tak hingga. Untuk pembuktian yang B juga boleh ya diserahkan kepada teman-teman. Mirip seperti yang pembuktian A. Oke, kita masuk ke definisi kembali. Diberikan suatu himpunan A, himpunan bagian dari bilangan real, dan diberikan fungsi dari A ke R. Jika C itu adalah titik cluster point dari himpunan berikut, maka kita mengatakan F itu mendekati tak hingga, menuju tak hingga, mohon maaf, dari X pada
C positif, dan kita menuliskan seperti ini. Jika untuk setiap konstanta alfa yang diberikan terdapat delta lebih dari 0, untuk setiap X pada A dengan X min C-nya lebih dari 0, lebih kecil dari delta, maka Fx-nya akan lebih besar sama dengan alfa. Ya, untuk yang hasilnya negatif tak hingga, maka kita membuktikannya ini dia. Fx lebih kecil dari alfa. Namun, X min C-nya sendiri tetap sama. Untuk limit kanan, kita menggunakannya X min C di antara 0 dan delta. Nah, sebagai contoh, kita akan menghitung limit dari 1 per X pada kanan dan kiri. Ya, tadi sebelumnya kita sudah menghitungnya pada 0, limit X mendekati 0 itu tidak ada. Nah, bagaimana dengan limit kanan dan kirinya? Nah, ternyata untuk limit sepihaknya ada. Jika didekati dari salah satu pihak saja, ternyata hasilnya ada. Jika didekati dari kanan, hasilnya adalah tak hingga, dan jika didekati dari kiri, hasilnya adalah minus tak hingga. Ya, untuk pembuktiannya, untuk yang ini, kita akan coba mencari nilai alfa sedemikian sehingga akan selalu ada delta. Ya, maka oleh karena itu kita akan memilih deltanya sama dengan 1/alfa. Kita pilih delta sama dengan 1/alfa. Maka untuk setiap alfa yang diberikan, pasti akan ada delta. Namun apakah delta ini akan memenuhi pernyataan ini? Gitu. Jadi kita memilih delta sama dengan 1/alfa. Di sini untuk setiap alfa yang diberikan pasti ada delta. Pasti ada nilai delta. Namun apakah nilai delta itu memenuhi pernyataan ini yang di kanan nanti? Jika memenuhi, maka nanti ya limitnya ada. Oke, jika delta sama dengan 1/alfa, maka ya, pilih delta sama dengan 1/alfa. Sehingga jika ini yang kanan dahulu ya, untuk yang kanan dahulu. Untuk yang kanan itu X min C lebih dari 0, lebih kecil dari delta. Nah, di sini C-nya adalah 0 tentunya. Maka 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari delta. Deltanya sendiri adalah 1/alfa. Jadi di sini bisa diganti 1/alfa. X lebih kecil dari 1/alfa. Maka jika X dan alfanya bertukaran, alfa ke atas, X ke bawah, maka alfa akan lebih kecil dari 1/X. Fx-nya ini akan lebih besar dari alfa, dan kita memperoleh ini dia, bahwa limit 1/X, X mendekati 0 dari kanan itu hasilnya adalah tak hingga. Karena untuk setiap alfa yang diberikan, akan selalu ada delta yang sehingga jika deltanya itu memenuhi ini, mengakibatkan fungsinya itu akan lebih besar dari alfa. Kemudian ke definisi kembali. Sekarang bagaimana jika X-nya mendekati tak hingga? Nah, jika X-nya itu mendekati tak hingga, kita menuliskannya seperti ini. Lim X mendekati tak hingga Fx. Jika hasilnya adalah L, maka ini dia. Diberikan sembarang epsilon lebih dari 0, maka terdapat nilai K yang lebih dari alfa, sedemikian sehingga untuk setiap X lebih dari K, maka Fx min L hasil mutlaknya akan lebih kecil dari epsilon. Untuk setiap epsilon yang diberikan akan ada nilai K. Jadi di sini yang harus kita cari pada soal biasanya adalah fungsi K yang bergantung pada epsilon. Nah, nanti hasil pemilihan tersebut harus
membuat pernyataan ini memenuhi. Untuk setiap X lebih dari K, maka mutlak Fx min L akan lebih kecil dari epsilon. Oke, teoremanya adalah sebagai berikut. Uh, ya, diberikan suatu himpunan bilangan real dan F dari A ke bilangan real, maka untuk setiap konstanta, ya dua pernyataan berikut ekuivalen. Jika lim x berkaitan hingga fx itu hasilnya adalah L, maka untuk setiap barisan xn pada himpunan berikut, di mana xn itu konvergen ke hingga, barisan f xn itu akan konvergen ke L. Untuk pembuktian ini kurang lebih sama seperti pembuktian yang dibahas sebelum-sebelumnya mengenai dua pernyataan yang ekuivalen antara limit dan barisan. Jadi L sama dengan lim x berkaitan hingga fx. Apa artinya ini? Artinya adalah untuk setiap epsilon yang diberikan, yang positif, maka terdapat nilai K. Oh, ini untuk setiap ya. Untuk setiap epsilon yang positif, maka terdapat nilai K yang lebih dari 0. Demikian sehingga untuk di antara 0 lebih kecil dari, maaf, demikian sehingga untuk setiap X pada A mengakibatkan X itu akan lebih dari K. Maaf. Untuk setiap X pada A, di mana X lebih dari K, mengakibatkan Fx min L akan lebih kecil dari epsilon. Jadi, untuk setiap X pada A dan X lebih dari K, berlaku ini dia. Fx min L akan lebih kecil dari epsilon. Kita coba tinjau pernyataan yang kedua. Untuk setiap barisan xn pada himpunan berikut, di mana xn tersebut konvergen ke tak hingga, xn konvergen ke tak hingga. Xn konvergen ke tak hingga itu memiliki definisi untuk setiap n lebih dari k, kita menggunakan variabel delta saja. Untuk setiap delta lebih dari 0, maaf, untuk setiap k lebih dari 0, maka akan terdapat suatu konstanta semisal L, jangan L, M, yang juga lebih dari 0, yang mengakibatkan ya, mohon maaf, ada M lebih dari, maaf, ada M elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk N lebih dari M, maka N lebih dari M, maka nilai Xn akan lebih dari K ya. Jika Xn konvergen ke tak hingga, itu berarti untuk setiap K lebih dari 0, maka terdapat bilangan asli M,
Sehingga untuk bilangan asli n yang lebih dari m, nilai xn akan lebih dari k. Jadi untuk setiap k yang diberikan akan ada nilai m yang memenuhi pernyataan berikut. Ya, di sini kita akan membuktikan bahwa barisan fxn itu akan konvergen ke L. Ya, kita melihat di sini. Jika k lebih dari 0, maka terdapat bilangan asli m di mana n lebih dari m. N akan selalu lebih dari m, maka mengakibatkan xn lebih dari k. Xn ini lebih dari k ya nilainya. Nah, di atas diketahui untuk setiap x yang lebih dari k berlaku ini. Jadi n lebih besar dari m mengakibatkan xn lebih dari k. Jika xn lebih dari k, ya jika nilai x-nya itu lebih dari k, maka mutlak fx tersebut dikurangi L akan lebih kecil dari epsilon. Ini membuat mutlak fx tersebut ya lebih kecil dari epsilon. Nah, ini artinya bahwa fx n min L lebih kecil dari epsilon itu fxn-nya konvergen kepada L. Seperti itu. Untuk pembuktian dari pernyataan 2 ke 1, boleh teman-teman buktikan sendiri ya. Nah, kita lanjut ke 4.3.12. Ini contoh saja. Kita definisikan Gx sebagai 1 per X untuk X yang tidak 0. Dan akan kita lihat apa yang terjadi jika kita mengambil X menuju tak hingga. Limit X menuju tak hingga pada fungsi Gx tersebut. Nah, ini maka akan menghasilkan nilai 0. Gambarnya seperti tadi ya. Yaitu ini dia. Ya, jika x-nya menuju tak hingga, maka nilai gx itu akan menjadi 0. Begitu juga ketika x-nya menuju min tak hingga, maka bisa terlihat di sini bahwa nilai x-nya akan mendekati 0. Nilai limitnya akan mendekati 0. Bagaimana dengan 1 per x kuadrat? Ini pun sama ya, nilai limit menuju tak hingganya adalah 0. Salah satu cara untuk melihat mengapa hasilnya 0 ini adalah jika x-nya lebih dari 1, maka 1 per x kuadrat ini akan di antara 0 dan 1 per x. Dengan menggunakan teorema Apit, kita bisa memperoleh bahwa limit 1 per x kuadrat itu hasilnya adalah 0. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.